Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Natasha dengan NIM 23020140. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan askep pada pasien dengan gangguan otot kram yang untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Natasha dengan NIM 23020140. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan askep pada pasien dengan gangguan otot kram yang untuk memenuhi tugas keperawatan medikal bedah 2 pada sistem muskuloskeletal dan sistem indera. Kram otot, konsep dasar dan asuhan keperawatan. Di sini ada 3 poin, di mana ada pengantar mengenai kram otot dan pentingnya asuhan keperawatan yang tepat. Kedua, prevalensi kram otot mempengaruhi sekitar 60% dari orang dewasa dan 40% dari anak-anak. Dampak kram otot terhadap kulit, kualitas hidup, dan aktivitas sehari-hari. Di sini saya terterakan gambar tentang arteries become narrowed and blood flow decrease in arteriosclerosis. Lanjut, anatomi dan fisiologi otot. Struktur otot Jadi, otot itu terbagi menjadi 3, yaitu struktur otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, bagaimana sih mekanisme kontraksi otot? Peran aksin, miosin, kalsium, dan ATP. Pengertiannya tentang motor neuron dan neuromuskular junction. Contohnya otot gastrocnemius atau otot betis rentan terhadap kram karena beban dan posisi. Di sini juga saya terterakan bagaimana contoh dari otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Definisi dan etiologi kram otot, di mana definisi kram otot yaitu kontraksi involuntar kuat dan tiba-tiba pada satu atau lebih otot. Etiologinya, dehidrasi yaitu kehilangan cairan elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Ketidakseimbangan elektrolit yaitu kadar elektrolit abnormal dalam darah. Kelelahan otot seperti akumulasi asam laktat. Yang patofisiologi kram otot. Di sini penjelasan mekanisme terjadinya kram otot berdasarkan etiologi, yaitu dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit mempengaruhi eksitabilitas saraf dan kontraksi otot. Kelelahan otot menyebabkan gangguan pada mekanisme relaksasi otot. Kondisi medis mempengaruhi metabolisme otot dan atau fungsi saraf. Diagram alur patofisiologi kram otot. Penelitian kadar natrium darah kurang dari 135 mEq per liter meningkatkan risiko kram otot hingga 2 kali lebih lipat. Di sini saya memberikan gambar patofisiologi manusia. Pengkajian keperawatan. Anamnesis. Yang pertama, ada riwayat kesehatan, penyakit kronis atau obat-obatan yang dikonsumsi, riwayat kram otot, frekuensinya berapa, durasinya berapa, dan di mana letak lokasinya, dan apa faktor pencetusnya. Aktivitas sehari-hari seperti jenis pekerjaan, olahraga, dan kebiasaan minum. Asupan nutrisi seperti pola makan, konsumsi suplemen. Pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisiknya itu ada tanda-tanda dehidrasi, seperti ada turgor kulit menurun, membran mukosa kering, kekuatan otot, dan refleks. Penilaian nyeri, di mana skala nyeri 0 sampai 10, karakteristik nyeri tajam atau tumpul. Contohnya
Pasien lansia dengan riwayat gagal ginjal sering mengalami kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit dan efek samping obat. Diagnosis keperawatan. Pertama, ada beberapa diagnosis keperawatan yang akan muncul, seperti nyeri akut berhubungan dengan kram otot, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan kekakuan otot, defisit volume cairan berhubungan dengan dehidrasi, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan vasokonstriksi akibat kram, kurang pengetahuan berhubungan dengan penyebab dan penanganan kram otot. Prioritas diagnosis keperawatan berdasarkan kondisi pasien. Untuk intervensi keperawatan dan implementasinya seperti manajemen nyeri, kita akan memberikan pemberian analgetik sesuai program dokter seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang kedua, kompres hangat pada area yang kram. Ketiga, pijit lembut untuk merelaksasi otot. Dan teknik relaksasi napas dalam visualisasi. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, di mana dengan cara pemberian cairan oral dan intervena sesuai kebutuhan, edukasi kepada pasien mengenai pentingnya minum air yang cukup minimal 8 gelas per hari, dan pemberian suplemen elektrolit dengan cara oralit. Edukasi pasien. Kita akan mengedukasi pasien yang mengalami kram otot tentang kayak penyebab dan pencegahan kram otot seperti apa, teknik peregangan otot sebelum dan sesudah aktivitas, dan memberitahu kepada pasien pentingnya istirahat yang cukup. Contohnya, peregangan otot betis dengan cara menekukkan kaki ke atas selama 30 detik dapat membantu meredakan kram. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keberhasilan intervensi yaitu penurunan intervensi nyeri, peningkatan mobilitas fisik, keseimbangan cairan dan elektrolit tercapai, dan peningkatan pengetahuan pasien tentang manajemen kram otot. Modifikasi rencana keperawatan jika tujuan tidak tercapai, dan dokumentasi asuhan keperawatan secara komprehensif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.